Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, mari kita mensyukuri berkah dan anugerah dari Tuhan kita yang sampai pada pagi ini kita masih diberikan berkat, dan berkat itu selalu mengalir dan selalu menyertai kita semua. Dan kita mensyukuri dengan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang pada pagi ini akan kita ambil dari kitab Wahyu 20 ayat yang ke-7 sampai yang ke-11. Mari kita berdoa lebih dahulu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Pada pagi ini kami datang bersimpuh di hadapan-Mu dengan penuh rasa semangat, dan kami duduk diam, dan kami dengan hati dan pikiran yang siap untuk menerima firman-Mu. Tuhan, sertai kami dan Roh Kudus-Mu. Terima kasih. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya akan sedikit membicarakan kitab Wahyu itu. Kitab Wahyu ini memang banyak berbicara tentang nubuat-nubuat akhir zaman. Jadi kitab Wahyu ini konon ditulis oleh Yohanes. Tapi apakah Yohanes Pembaptis atau Yohanes yang lain? Yang jelas dari ayat-ayatnya itu terlihat yang menulis adalah Yohanes. Dan menurut penglihatan Yohanes, inilah maka kitab Wahyu ditulis. Sehingga dalam kitab Wahyu ini akan banyak pemakaian simbol-simbol atau kata-kata kiasan. Namun sebelum kita masuk pada tema, mari kita sama-sama belajar tentang apa itu masa 1000 tahun dan apa itu Gog dan Magog. Karena tema kita pada pagi ini adalah hukum bagi si penyesat. Tentang masa 1000 tahun ini juga masih para penafsir masih beranggapan perbedaan pendapat, dan masih ada perdebatan dalam penafsirannya. Dan di sini akan saya tampilkan anggapan-anggapan tersebut. Akan tetapi apa yang saya sampaikan ini hanya sebatas untuk pengetahuan kita, wawasan kita. Jadi tidak harus dianggap benar gitu, tapi hanya ada berbagai anggapan. Anggapan yang pertama, masa 1000 tahun itu ada yang memandangnya sebagai kerajaannya sudah hadir sejak kenaikan Kristus ke surga dan telah beroperasi secara rohani. Dan ini disebut amilenial. Jadi anggapan pertama itu, jadi ada yang memandang sebagai kerajaannya itu sudah ada sejak kenaikan Kristus ke surga dan telah beroperasi secara rohani saat ini, di mana mereka menyebutnya sebagai amilenial. Dan ada anggapan yang kedua, yaitu ada yang berpendapat bahwa kerajaan 1000 tahun ini akan hadir nanti secara fisik atau nyata di bumi ini setelah kedatangan Yesus yang kedua kali, atau disebut sebagai premilenial. Jadi yang kedua ini mereka menganggap bahwa kerajaan 1000 tahun itu nanti akan hadir secara fisik atau nyata di bumi ini setelah Yesus datang kembali yang kedua kalinya, di mana anggapan ini disebut premilenial. Dan anggapan ketiga, jadi saya hanya menyampaikan 3 anggapan saja. Sebelumnya mungkin ada 4 atau lebih, tapi cukup 3 saja supaya mempersingkat waktu, karena ini hanya sebagai wawasan. Yang ketiga, ada yang memandang bahwa dunia akan semakin baik karena semua orang akan percaya kepada Yesus. Masa inilah yang disebut sebagai masa 1000 tahun atau masa
disebut post milenial. Jadi dianggapnya dunia ini nanti semakin banyak orang percaya, pada Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita, maka disebut masa 1000 tahun atau post milenial. Namun dari golongan reform lebih condong untuk mempercayai amilenium, jadi anggapan yang pertama tadi. Karena mereka hanya percaya bahwa Yesus datang atau lahir ke dunia dan telah mati, bangkit lalu naik ke surga, maka Yesus akan datang kembali untuk yang kedua kali nanti pada akhir zaman. Kemudian apa yang kita sebut sebagai Gog dan Magog ya. Magog adalah itu merupakan nama daripada cucu Nabi Nuh. Magog itu juga nama cucu Nabi Nuh, akan tetapi dalam bahasa Greka itu mungkin Ibrani ya. Atau yang bahasa yang dipakai kitab Wahyu juga berarti menaungi dari atas. Dan Magog ini adalah nama suatu wilayah di daerah Israel utara sekali. Jadi bukan sekedar utara tapi utara sekali. Sedangkan Gog adalah nama dari Raja Negeri Mesak dan Tubal yang berada di tanah Magog. Ini bisa kita baca dalam kitab Yeskiel 38, mungkin ayat kedua mungkin ya. Dan sedangkan Gog dalam bahasa Greka berarti gunung. Sehingga Gog dan Magog dalam kitab Wahyu digunakan secara kiasan untuk merujuk pada peristiwa yang ditulis dalam kitab Yeskiel pasal 38. Mungkin kalau ada Alkitab di depan Bapak Ibu semua bisa baca di kitab Yeskiel 38 itu untuk lebih jelasnya tentang Gog dan Magog. Dan Gog dan Magog ini dalam kitab Wahyu dan Yeskiel itu sama-sama menunjuk tentang orang-orang yang dapat dikelabui atau ditipu dan digunakan oleh iblis dan setan, yaitu mereka dapat dihasut untuk merobohkan kota Allah. Maksudnya kota Allah itu adalah orang-orang percaya ya. Sehingga Gog dan Magog dalam kitab Wahyu ini dan Gog dan Magog dalam kitab Yeskiel sangat-sangat paralel. Jadi karena mungkin Yohanes dalam menuliskan dalam Wahyu ini juga dia telah membaca di kitab Yeskiel. Jadi ini agak maksud dan tujuannya hampir sama dan paralel. Hanya Gog dan Magog dalam kitab Yeskiel adalah suatu nubuat tentang terjadinya perang yang ingin menghancurkan bangsa Israel. Di perang itu perang terakhir ya. Mungkin sampai sekarang belum terjadi perang terakhir karena dalam Gog dan Magog itu diperkirakan itu yang menyerang itu bangsa yang dari Israel paling utara sekali. Mungkin kalau kita bisa melihat peta sekarang, mungkin bisa dikatakan itu adalah Rusia ya. Mungkin Rusia bisa bekerjasama dengan Iran, Irak, itulah yang di sebelah utara Israel itu adalah negara-negara itu. Kalau ini disampaikan bahwa Israel paling utara itu, setelah saya lihat di peta itu yang ada itu Irak, Iran, dan Rusia, dan itu kan belum terjadi. Sama saja di kitab Wahyu juga belum terjadi, ini suatu nubuat. Akan tetapi Gog dan Magog adalah suatu nubuat tentang perlawanan iblis dan antikris melawan orang-orang percaya. Ini untuk masa perjanjian baru. Jadi kalau di perjanjian baru ini ada Gog dan Magognya itu disimbolkan sebagai perlawanan iblis dan antikris melawan orang-orang percaya. Di masa perjanjian baru, berarti di masa keberadaan Yesus setelah lahir ke dunia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema kita hari ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi adalah hukuman bagi si penyesat. Sekarang kita mungkin bertanya, siapakah si penyesat itu?
Kalau kita simak kembali pada bacaan kita tadi, bacaan kita apalagi bacaan yang sebelumnya ya, kita baca dari ayat 1 sampai ayat 10 dan seterusnya, maka bisa kita ketahui bahwa dalam bacaan tadi si penyesat itu diartikan sebagai iblis ya. Maka dinubuatkan dalam kitab Wahyu bahwa iblis setelah dirantai dan dipenjara selama 1000 tahun berakhir. Jadi setelah iblis itu dipenjara atau dirantai selama 1000 tahun itu berakhir, maka iblis dilepaskan dan mereka mulai beraksi kembali, beraksi sebagaimana adat biasanya, yaitu menyesatkan, yaitu untuk menyesatkan bangsa-bangsa di 4 penjuru bumi. Jadi 4 penjuru bumi, dari barat, barat, timur, utara, selatan. Kegiatan iblis setelah dilepaskan dari masa penjaranya selama 1000 tahun. Kenapa dilepaskan? Atau untuk apa dia dilepaskan? Untuk berperang atau menyesatkan terhadap orang-orang percaya. Iblis tetap akan menyesatkan semua orang percaya atau orang-orang kudus. Bahkan dikatakan dalam kitab Wahyu, mereka mempunyai anggota yang luar biasa banyaknya, yang digambarkan seperti pasir di laut banyaknya. Dan peperangan ini digambarkan sebagai peperangan Gog dan Magog. Jadi maksud dan tujuannya sama dengan dalam Injil Yeskel, dengan kitab Yeskel. Cuman kalau di Wahyu ini adalah iblis yang akan berperang melawan orang-orang percaya dan orang kudus, dan dia akan bergerak ke seluruh penjuru bumi. Kalau di dalam Yeskel, Gog dan Magog itu adalah peperangan yang akan menghancurkan Israel, yang dimana mereka yang berperang itu berasal dari daerah Israel yang paling utara. Jadi agak mirip-mirip dan agak paralel itu. Bapak Ibu Saudara, akan tetapi Tuhan tidak tinggal diam dengan adanya iblis-iblis yang akan menyesatkan kembali orang-orang percaya ini. Tuhan tidak akan membiarkan anak-anaknya yang kudus, anak-anaknya yang sudah percaya, jatuh kembali dalam godaan-godaan penyesat. Untuk itu, sebagaimana disampaikan dalam ayat tadi, dalam bacaan tadi, Tuhan akan menurunkan api dari langit yang akhirnya akan menghanguskan mereka semua. Jadi semua iblis-iblis itu nanti pada saatnya akan dihukum oleh Tuhan dengan menghanguskan mereka semuanya dari api dan belerang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, nubuat yang tertulis dalam kitab Wahyu tadi yang menggambarkan kehidupan di akhir zaman. Memang itu namanya nubuat, jadi belum digenapi. Akan tetapi bagi kita semua orang percaya, kita sudah harus ikut mengantisipasi munculnya para penyesat yang saat ini bisa terjadi di mana-mana. Di mana saja, oleh siapa saja, kapan saja bisa terjadi penyesat-penyesat itu akan beraksi. Karena kita tahu bahwa iblis si penyesat itu mempunyai kemampuan dan kekuasaan dan kekuatan untuk bisa mempengaruhi setiap orang percaya untuk disesatkan. Kemampuan mereka memang luar biasa, kekuasaan mereka memang luar biasa. Jadi mereka berusaha terus untuk menyesatkan orang-orang percaya. Dalam melakukan prakteknya, si iblis penyesat ini dalam melakukan penyesatan
tentu dia mampu berwujud apa saja. Apakah dia berwujud sebagai manusia atau dalam bentuk lainnya. Untuk itu hati-hati bagi kita semua, karena sistem kerja daripada si penyesat ini persis sama dengan pola kerja penyebaran ideologis. Kalau di zaman sekarang itu ideologis itu begitu masuk itu susah keluar dan susah untuk diluruskan, di mana mereka akan melakukan apa saja dan dengan segala cara agar maksud dan tujuan mereka tercapai. Bahkan bukannya tidak mungkin penyesatan ini terjadi di kalangan kita. Kalau kita mungkin di lingkungan gereja ya, bisa saja terjadi. Dimana kalau ada gereja yang hanya semata-mata mementingkan dalam ibadahnya, mementingkan entertainment misalnya ya, yang penting sebagai manusia mereka tertarik untuk datang, hal-hal yang duniawi gitu, akhirnya malah melupakan tugas pokok yaitu penginjilan. Ini jangan sampai terjadi. Kita kadang-kadang sebagai manusia sering tergiur dengan suasana yang hingar-bingar. Tapi Tuhan katakan bahwa hingar-bingar itu adalah duniawi. Dan dalam Matius 24 dikatakan bahwa sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ini kata Alkitab yang disampaikan oleh Yesus. Banyak Mesias-Mesias yang palsu dan mereka juga mampu untuk menunjukkan mukjizat-mukjizatnya, termasuk mukjizat penyembuhan, mukjizat yang lain. Ini bisa terjadi, tapi jangan salah bahwa memang ada karunia Roh Kudus yang memang punya kemampuan mukjizat, punya kemampuan untuk mendoakan hal-hal yang secara rohani bisa terpenuhi, berhasil apa yang didoakan, dikabulkan oleh Tuhan. Jadi saya katakan tidak semua orang yang hamba Tuhan yang melakukan mukjizat dengan entertainment yang luar biasa itu sesat, tidak. Artinya ada. Jadi kita hanya melihat dari apa yang dikatakan Matius 24 ayat 24 itu, karena sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu juga akan menampilkan mukjizat-mukjizatnya. Jadi itu hanya untuk hati-hati bagi kita, jangan sampai kita tergiur, jangan sampai kita lupa dengan tugas kita sebagai penginjilan atau penyebaran kabar kebenaran itu. Sekali lagi kita harus hati-hati ya dengan adanya mukjizat-mukjizat yang didemonstrasikan oleh orang-orang yang mengatasnamakan Tuhan. Karena tidak semua mukjizat itu datangnya dari Tuhan. Walaupun memang ada orang-orang yang mempunyai karunia seperti yang saya katakan tadi itu. Tapi Tuhan mengatakan bahwa ujilah roh itu. Apakah roh itu dari Tuhan atau dari penyesat? Itu tugas kita. Kita harus selalu menguji roh itu, roh kebenaran, roh dari Tuhan atau roh dari penyesat, dari iblis. Dan kita kembali pada apa yang kita baca tadi, dan hukuman bagi para penyesat. Dalam Wahyu 20 ayat 10 dikatakan bahwa dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Kalau selama-lamanya berarti penyiksaan itu kekal, berarti tidak ada ujung pangkalnya. Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama melakukan introspeksi diri untuk melakukan pembentengan diri terhadap iman kita. Jangan sampai iman kita dimasuki penyesat-penyesat yang menawarkan kepada kita dengan materi duniawi yang begitu menggiurkan, sehingga kita masuk dalam perangkat iblis penyesat yang akan menghancurkan iman kita. Ingat,
bahwa kita orang percaya yang telah beriman pada Yesus Kristus, di mana Yesus telah mengorbankan dirinya mati di kayu salib hanya untuk menebus dosa kita, dan Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita, di mana kita akan dijemputnya pada kedatangannya yang kedua nanti. Mari kita muliakan namanya. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus, di mana pada pagi ini kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya apa yang kami renungkan dapat bermanfaat bagi kehidupan kami sehari-hari, dan kami mohon atas penyertaan-Mu setiap saat sehingga kami terjauh atau dihindarkan dari banyak penyesat-penyesat yang akan mengganggu keimanan kami. Kami percaya Engkau selalu menyertai kami dengan Roh Kudus-Mu, dan kami percaya Engkau akan menyertai kami selama-lamanya dalam hidup kami selama kami percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami juga berdoa pada rekan-rekan kami semua jemaat GKI Kabangan, kiranya mereka juga diberkati hari lepas hari, dilepaskan dari permasalahan dan pergumulan yang mereka hadapi. Bagi yang sekolah, mereka berikan kesuksesan. Bagi mereka yang sedang bekerja, berusaha, juga berikan mereka sukses dalam pekerjaannya. Bagi yang usia lanjut, Tuhan selalu jamah dengan kekuatan fisiknya, sehingga mereka bisa mengikuti setiap kali ada siaran-siaran atau renungan-renungan yang kami sampaikan secara online ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara yang sekarang ini sedang menangani COVID-19, dari mulai petugas-petugas para medis dan semua petugas-petugas yang ikut menjembatani dalam pelaksanaan pengurangan atau pencegahan COVID-19 ini, kiranya semua mereka dapat berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil yang sesuai dengan kita inginkan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.